Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat hidup di atas sunnah. Kita berharap kepada Allah agar nikmat-nikmat tersebut senantiasa Allah arahkan kepada kita semua sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Muqaddimat Ad-Da'iyah An-Najih tentang pilar kesuksesan dakwah yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berbicara tentang dakwah, maka kita tidak pernah ada henti. Karena dakwah ini merupakan bagian kewajiban terpenting di dalam Islam. Bahkan sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa dakwah ini merupakan bagian dari pilar-pilar agama, termasuk di antara min aqdamil wajibat, kewajiban-kewajiban yang paling utama dalam agama ini. Sehingga Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Nabi menyatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Sampai diulang 3 kali Nabi mengatakan agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Kenapa Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa dakwah itu merupakan asas, merupakan bagian terpenting dalam agama ini? Di antara yang mendasari tentang pentingnya dakwah, yang pertama adalah karena ini merupakan tugas utama para nabi dan para rasul. Karena ini merupakan apa? Tugas para nabi dan para rasul. Ya.
Untuk apa Rasul diutus? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Para Rasul diutus, para Nabi diutus itu adalah untuk menyampaikan risalah. Dan Al-Quran diturunkan untuk disampaikan kepada umat. Sehingga dengan adanya tugas dakwah ini, umat terselamatkan. Sebab kita ini umat terselamatkan dari musibah yang mengerikan, dari kesesatan, dari kegelapan, dari kejahatan. Itu karena ada dakwah. Coba kalau nggak ada dakwah, kita bisa nggak mengenal sunnah? Seperti saya dulu kalau hidup di kampung saya, nggak ada dakwah seperti ini. Kenal nggak sunnah? Kenapa Nabi mengisahkan dengan ad-dinu nasihat? Agama itu nasihat. Bukan agama itu cuma ada sholat, ada zakat, ada haji, ada umrah. Kenapa Nabi mengatakan apa? Agama itu nasihat. Bukan ad-dinu sholat, ad-dinu aqidah, ad-dinu. Karena semua syariat itu diketahui melalui apa? Nasihat, melalui dakwah. Antum tahu dari tauhid dari mana? Hah? Kita bisa mengenal tauhid dari mana? Dari nasihat. Dari nasihat, dari dakwah. Kita mengenal bahwa ternyata sholat saya keliru, ternyata sholat saya benar, bahwa ternyata saya dalam keyakinan ini tidak benar. Dari mana kita mengetahui itu semua? Dari dakwah. Dari ini yang pertama, kenapa dakwah dikatakan ini merupakan asas. Ya, karena itulah Rasul diutus, karena itu pula Al-Quran diturunkan. Karena demi dakwah ini. Kemudian keutamaan yang lain terhadap masalah dakwah ini, sehingga kita nanti tidak boleh ada kelemahan di dalam berjalan di atas dakwah ini. Tidak boleh ada kebosanan, tidak boleh ada kelemahan, kelesuan di dalam dakwah ini. Orang yang berjalan di atas dakwah itu harus orang-orang yang memiliki gairah yang tinggi, harus memiliki cita-cita yang mulia, harus menjadikan orang-orang dakwahnya adalah obsesi tertingginya di dalam Islam. Jadi pantang kita memiliki kelemahan-kelemahan. Makanya kepada Nabi, para Rasul dan para sahabatnya, gak ada orang-orang yang lemah di dalam dakwah. Gak ada orang-orang yang lesu di dalam dakwah. Dan tadi sore sudah kita kaji ayatnya. Berapa banyak para nabi dan para pengikutnya yang setia. Mereka berjalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak lemah, mereka tidak lesu dengan musibah yang mereka terima. Ini sifat-sifat generasi Rabbani. Ya, generasi Rabbani adalah generasi yang komitmen di dalam dakwah. Nah, oleh karena itu, karena dakwah ini perkara-perkara yang sangat penting, dan ini menjadi ujung tombaknya akidah ini, Pak. Akidah yang sah itu akan menyebar kalau dakwah menyebar. Bisa dipahami ini? Saya melihat ada beberapa daerah, di situ banyak ustadz-ustadz kita sunnah. Tapi kenapa dakwah tidak berkembang? Nah, motorik dakwahnya kurang. Dan orang-orang yang berdiri di atas sunnah tidak boleh diam melihat sesuatu yang tidak ada sunnah di sana. Jadi kalau ada daerah yang gersang, tidak boleh diam ahli sunnah.
harus memikirkan, harus berpikir. Tidak boleh kita diam, tidak boleh. Bagaimana kita ini pecinta? Coba antum lihat para penggagas orang-orang kekafiran, ahli kekafiran itu dia membiarkan ada ladang-ladang keimanan di sana dibiarkan itu dibunuh oleh mereka, dimatikan oleh mereka, dan mereka memasuki benih-benih kekafiran. Ya. Jadi orang-orang yang berdiri di atas sunnah ini tidak boleh diam. Harus bergerak menyampaikan dakwah, sampaikan, ya, dan berpikir untuk mengembangkan dakwah. Saya ngelihat amalan-amalan syirik menyebar itu karena didakwahkan. Sampai saya pernah baca di mana, di terminal, ya, penawaran kesyirikan itu, masya Allah. Menabung, ada program nabung untuk acara syirik. Ya, menabung, maksudnya wangi nabung, Pak ya. Kita sudah pernah tabungan untuk korban belum? Hah? Disimpan duitnya cek nembeng ya, cek jamur. Nah, kita ini kocak kita ini. Jadi perindu-perindu surga tertidur di dalam amal-amal solehnya, terlelap di dalam materi-materinya. Sementara kita lihat gairah para sahabat, tidak ada yang berdiam diri tertidur pulas di atas kemanjaannya. Itu enggak ada para sahabat demikian. Itu perindu-perindu surga. Makanya dulu kalau ada PPS, para pecinta surga, para perindu surga, ini harus orang-orang yang, kita termasuk PPS bukan? Apa PPS itu? Hah? Karena saya pernah dengar ada PPS gitu, para perindu surga, pemuda perindu surga. Itu katut ya teman-teman. Ya. Jadi orang-orang yang bergaya, kenapa ya bisa tertidur demikian? Terlelap dalam mimpi-mimpi indahnya, dengan kemanjaannya, dengan santai-santainya, dielus-elus duitnya ini disimpan. Dibeli surga itu, dibeli. Coba kita siapkan dengan apa untuk menebus surga ini? Kita siapkan apa ini untuk jual beli ini? Coba antum baca para sahabat, apa yang enggak diberikan untuk mendapatkan surga ini? Makanya kita bilang ayo belajar serius di dalam mengikuti jejak para sahabat ini. Jadi bukan abal-abal. Itu baca kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ketika besok terjadi pertempuran, malam ini Nabi mengumpulkan para sahabat untuk dievaluasi apa kira kekurangan. Begitu dipertimbangkan, dihitung, disiapkan, ditata, ternyata senjatanya kurang, kendaraannya kurang, bekalnya kurang. Melihat dari persiapan dengan pengikut perang yang akan ikut perang itu, akhirnya Nabi mengumpulkan para sahabat, sampaikan besok kita akan berangkat jihad di jalan Allah. Ada surga di sana. Tapi ternyata di sini pasukan kita lebih banyak dari persediaan. Kendaraan kita kurang. Begitu disampaikan kendaraan kurang, Utsman berdiri, ya Rasulullah, berapa kekurangan kendaraan? Sekian ratus kendaraan yang kurang. Utsman mengatakan, besok sekian ratus kendaraan saya siapkan. Itu Utsman. Setelah itu duduk, Nabi berdiri lagi. Ternyata senjatanya juga kurang. Begitu dikatakan senjatanya kurang, Utsman beri lagi, berapa kekurangan senjatanya itu ya Rasul? Sekian kekurangannya. Utsman mengatakan, besok kekurangan senjata sudah saya siapkan. Masya Allah. Itu Utsman. Setelah itu Nabi mengatakan, perbekalannya juga kurang, bahan makanannya kurang ini.
Utsman berberis, berapa kekurangan bekal makanannya? Sekian. Utsman mengatakan, bekal makanan aku siapkan besok ya Rasul. Sebagaimana kekurangannya. Apa kata Nabi? Uf ya Umar, ya Utsman, cukup ya Utsman, cukup katanya. Siapa di antara kita yang akan mendaftarkan jadi Utsman ini? Ustaz, antum mau daftarkan? Gak, izin pulang. Kenapa ahli surga, perindu surga kok eman-emanan ini? Ceritanya ini dilihat dari mana ini? Coba antum lihat, dilihat dari mana ini? Insyaallah. Makanya kita kalah. Antum tahu pecinta maksiat itu? Waktu beberapa tahun yang lalu, saya ingat betul waktu itu, karena saya waktu itu malam itu berangkat ke Malang Selatan. Waktu ada karnaval SCTV, di mana itu? Di Gor itu, masya Allah. Waktu acara karnaval SCTV itu sampai 4 hari kan itu, 4 hari. Saya berangkat malam ke Malang Selatan itu jam 10 kan, saya berangkat itu dari mulai pertigaan Larangan itu sampai ke Yapanan itu. Anak muda-muda itu 10 anak, 7 anak jalan kaki menuju Gor. Acara apa mas? Karnaval ngono. Saya kok belum pernah ketemu rombongan 10 anak. Mau mana mas? Pengajian Ustaz. Runtuman ini. Itu ingin mendatangi siapa? Kekasih-kekasihnya. Belum waktu ada seleng itu, terakhir penutupannya ada seleng itu. 3 hari sebelum seleng itu datang, selengker itu. Apa namanya itu? Iya betul ya. Selengker mania dari Boyolali, dari Pacit datang, bikin tenda-tenda di Gor itu, wukuf di sana. 3 hari 3 malam untuk menanti kekasihnya. Mereka cari itu. Coba di mana semangat kita dibandingkan dengan pecinta maksiat? Mana semangat kita mencari surga ini? Cari surga kok melempem-lempem, bagian surga nggak mungkin didapatkan dengan kemelempem ini. Lihat Rasulullah SAW ketika sahabat Rabi'ah bermalam di rumah Rasulullah SAW untuk mempersiapkan, membantu, mengabdi, berbuat bir kepada Nabi SAW agar mendapatkan berkah kenabian SAW. Begitu tengah malam disiapkan alat-alat wudunya, alat-alat sholatnya. Setelah itu Nabi melihatnya ini, masya Allah, sahabat Rabi'ah ini begitu luar biasa melayani aku, berbuat baik kepada aku. Maka Nabi tidak membiarkan hal itu. Nabi pun ingin memberikan balasan kebaikan, memberikan balasan kebaikan. Apa katanya? Ya Rabi'ah salni, minta sesuatu kepadaku. Kamu berbuat baik kepadaku, aku ingin memberi sesuatu kepadamu. Minta sesuatu kepadaku. Apa yang diminta oleh Rabi'ah? Inni murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku ingin menjadi temanmu di surga. Selesai Nabi mengatakan, oh ya kamu jadi temanku, begitu? Enggak. Inni ala nafsik. Kalau itu cita-citamu, kalau itu harapanmu, kalau itu keinginanmu, inni ala nafsik. Tolonglah aku, bantu aku agar cita-citamu terwujud. Apa itu? Bikatrotis sujud, dengan memperbanyak. Jadi bukan dengan kemanjaan, bukan dengan santai-santai surga itu diberikan. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Surga itu tidak didapat dengan angan-angan kosong kita. Ya, dengan bermalas-malasan, dengan eman-emanan, surga kita dapat. Dari mana ini kita dapatkan impian-impian kosong ini? Ini yang disebut dengan al-amani, angan-angan kosong ini. Surga itu didapat dengan apa? Dengan apa?
Perjuangan, bukan dengan pemberian secara cuma-cuma. Ayo, mana kita tunjukkan untuk membeli surga ini. Makanya kita lihat para sahabat, apa yang tidak diberikan oleh para sahabat. Yang tidak jadi kaya itu Pak, antum masih ingat riwayat orang-orang miskin datang kepada Nabi? Yang sharing karena miskin dia. Begitu melihat orang-orang kaya perang dengan hartanya dia mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba al-duthur bi ujurihim, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bi fudulihim. Ya Rasul, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala-pahala mereka. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami juga berpuasa, tetapi mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Kami tidak bisa. Diam, enggak. Apa yang harus saya cari dengan surga ini? Orang kaya dengan kekayaannya, apa yang kita dapatkan dengan kemiskinan kita ini? Diam, enggak. Itu sahabat. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ini? Jadi ketika kita tidak mampu, bukan diam kita, mencari sesuatu yang bisa membandingi sedekah. Coba lihat ini, bukan berdiam diri. Apalagi kita punya kesempatan harta. Kalau kita punya kesempatan harta, berarti kita itu diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk bisa mendapatkan surga dengan harta itu. Cuma kadang-kadang ini loh Pak, eman-emanan. Angkelumpuk ninggal didik Ustaz. Nanti kalau tak gawe apa iki? Apa? Nyumbang, Masya Allah. Ngumpul nomane roto angel ini. Tuh kan? Makanya Nabi mengatakan apa ikhwah? La yajtami'us sukhu wal iman fi qalbi mu'min. Tidak akan ngumpul jadi satu kebahilan dan keimanan di hatinya orang mukmin. Ngerti maksudnya ini? La yajtami'us sukhu wal iman fi qalbi mu'min. Tidak akan kumpul jadi satu kebahilan dan keimanan di hatinya orang mukmin. Tidak akan kumpul jadi satu. Artinya apa? Kalau orang itu mukmin, tidak mungkin apa? Bakhil. Gak mungkin bakhil. Kalau dia bakhil, jelas dia tidak beriman. Bukan tidak beriman dengan Allah, bukan, beriman kepada Allah, tapi nggak beriman dengan janjinya Allah. Nah coba, bagi kita barangkali masih ada yang eman untuk keluar ini. Minimal ikhwah, antum lihat kanan kiri di antara teman-teman ini. Ada banyak di antara teman-teman kita yang dulu turutin, sekarang kita tidak ada. Tolong dicari. Cari apa, kenapa? Oh ternyata ekonomi bantu. Yang rezekinya dilancarkan oleh Allah itu bantu teman-teman kita yang tidak lancar rezekinya itu. Jangan diem, cari mana teman kita yang nggak ada. Dicari. Hilangnya seorang mukmin itu lebih berat daripada hilangnya dunia ini. Masa kita nggak merasa sedih kehilangan seorang mukmin? Di mana iman antum? Tidak dicari saudara muslim yang tidak hadir. Di mana keyakinan antum? Loh, kemudian kita nggak merasa berdosa dengan demikian? Ya, berdosa nggak kira-kira? Kita nggak mau tahu tentang keadaan saudara-saudara kita yang lain. Coba ayo dicari ikhwah, dicari. Teman-teman kita yang lama dulu banyak. Saya ingin nggak melihat. Kenapa? Ternyata masalah ekonominya. Dia simpang siur, dia pontang panting. Maka tolong teman-teman yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, perhatikan mereka. Perhatikan mereka. Ya. Jadi kita nggak mungkin bisa nuntut ayo istiqomah. Nanti kalau nggak ada langsung enak aja kita mengatakan, oh dia lagi futur, oh, enak sekali kita mengatakan. Dia lagi apa? Futur, dia lagi lemah iman ini, masya Allah. Double ini dolimnya kita ini. Ya. Nah oleh karena itu ikhwatul iman ini peringatan bagi kita semua. Mari gairah kita untuk
berjalan di atas dakwah, peduli dengan dakwah. Ini harus kita bangun kembali supaya apa? Sunnah ini betul-betul akan menjadi sebuah agama yang menjadikan pionir-pionir umat ini, menjadi teladan bagi umat ini. Ikhwatul iman, kita akan melanjutkan tentang pembahasan pilar yang kedua, yakni al-hikmah, sampai pembahasan yang kedua, yakni ahammiyatul hikmah, tentang pentingnya hikmah di dalam dakwah. Qad bayyana al-Qur'anul Karim turuqud da'watu ila Allah Ta'ala. Sungguh di dalam Al-Quranul Karim telah menjelaskan. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang berbagai sarana untuk berdakwah kepada Allah. Ya, jadi jalan kepada Allah itu banyak. Jadi antum jangan, kalau Ustadz, saya kan bukan Ustadz. Kemarin sudah kita jelaskan, dakwah dibagi menjadi berapa? Berapa? 2. Yang pertama apa? Dakwah ijtimaiyah. Yang kedua apa? Dakwah fardiyah. Jadi ada dakwah yang sifatnya kolektif, ada yang dakwah sifatnya individu. Saya yakin kita semuanya berinteraksi dengan orang-orang di luar, gitu. Mungkin yang berdagang itu banyak pelanggan-pelanggannya orang-orang umum. Lah itu menjadi apa? Sasaran-sasaran dakwah. Jadi jalan dakwah kepada Allah itu sangat banyak. Wa yati fi muqaddimati hadhihi thariq, dan disebutkan ya salah satu jalan, dan yang pertama disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, jalan menuju dakwah itu adalah al-hikmah. Jadi al-hikmah. Wa qad amara Allah Ta'ala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidakwati ila Allah Ta'ala bil hikmah. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan cara yang hikmah. Jadi pertama hikmah dulu ditampilkan. Hikmah dulu dijadikan sebagai pintu gerbangnya. Ya, pintu gerbangnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nahl ayat 125. Mari kita simak ayat itu. Surat An-Nahl surat berapa? Surat 16 ayat berapa tadi? 125. 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah manusia itu kepada jalan Rabbmu. Ajaklah manusia itu menuju jalan Rabbmu bil hikmah. Nah, yang pertama dengan apa? Hikmah. Yang kedua apa? Wal mau'izatil hasanah. Jadi pertama kali yang dijadikan jalannya apa? Hikmah. Pertama kali hikmah dulu. Hikmah dulu. Makanya gini ikhwah, kalau ini satu misal nih, kalau kita punya target teman satu misal untuk kita dakwahi, maka jadian pertemuan pertama kali itu menjadi pertemuan yang mengesankan. Nah, ya,
komunikasi interaktif dengan orang, jadikan itu pertemuan yang mengesankan. Bikin orang itu kecanduan ketemu sama antum. Itu gimana caranya? Hah? Satu misal interaksi, mungkin ada yang Grab, mungkin ada yang jual beli, mungkin ada yang macam-macam, kita berinteraksi dengan orang. Coba bikin orang itu kangen ketemu sama antum. Itu gimana caranya? Hah? Nah, coba ini yang kita renungkan. Di situ nanti pintu-pintu itu mudah yang lain. Memasukkan ilmu, mengajak kepada dakwah, itu mudah setelahnya. Ketika orang sudah welcome bersahabat dengan kita, orang welcome bertemu dengan kita, mengharapkan pertemuan, merindukan persahabatan, bikin seperti itu. Itu gimana caranya? Nah, otomatis kan, satu, bentuk wajah kita, bentuk wajah. Kemudian yang kedua, tutur kata. Makanya kalau antum mau mengajak teman dakwah, itu ojo diceramahi sak dalan-dalan. Tutuk nggone wis parek. Akibatnya apa? Kadang-kadang ada orang itu kalau ketemu kita menghindar. Lho mun iku sampeyan kudu mikir, kenapa selama dia kalau ketemu dengan saya selalu menghindar? Mungkin takut sampeyan dalili gitu loh. Bisa dipahami nih? Seperti teman, tetangga. Kenapa saya omongkan begini? Ada beberapa teman-teman kita, jamaah kita itu diwedani dulureku seneng. Kayak bangga gitu. Sekarang Ustaz setelah saya ngaji sunnah ini, dulur-dulurku wedi ambek aku Ustaz. Saya ini kelompok itu menghindar terus. Loh sampai dihindari orang kok seneng gitu loh. Bermasalah apa enggak ini? Nah kalau teman tetangga kita atau saudara kita ketemu kita menghindar, coba evaluasi kenapa? Berarti kan pintu untuk mendakwai mereka Pribon? Gak ada, tertutup sudah. Tertutup sudah. Nah ini yang penting untuk kita sampaikan, untuk kita pahami. Makanya diikuti ada dua sisi, ini ada tiga kan, ada tiga tahapan di sana. Tuh lihat ayatnya itu. Pertama bil hikmah, yang kedua wal mau'idah hasanah, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Coba debat saja itu pun dengan cara yang Masya Allah, debatnya loh dengan cara yang lebih, apalagi mau'idahnya. Makanya saya khawatir ya, jadi kalau ada orang-orang yang baru ketemu kita terus takut kumpul kita, menghindar ketemu kita, ini jangan-jangan mungkin cara kita mendakwah itu kurang pas. Itu Pak. Jadi kalau kita contoh aja teman-teman sekalian ya, kalau kita ngajak teman-teman yang apalagi kalau mungkin sudah kena tato macam-macam itu jangan tatonya yang antum tunjukkan larangannya. Begitu kumpul kok ini mas, ini haram hukumnya. Harus mencetat Pak. Itu saya ingat betul-betul awal-awal dakwah ibu-ibu di daerah Puri Indah dulu. Ada seorang ibu-ibu wali murid, kok ngeliat ibu-ibu sama berkumpul rombongan, ada kajian. Ini ibu-ibu ingin sekali gabung dengan mereka, cuma masih gaul banget gitu loh. Celananya masih celana jin, mungkin jasnya syaitan. Ya jin dengan syaitan. Ya. Terus waktu berangkat itu nggak pakai kerudung, jadi kerudungnya itu dikesai. Cuma ingin ngaji gitu loh. Nah kalau di zaman dulu itu ada yang kerudung, kalau kerudung orang Jawa dulu itu kan apa jenenge gila mas, apa kerudung dawa itu loh. Nek ibu-ibu masih ingat kemanten tahun 70-an. Itu nek kudungan itu kan kudungnya gak ditutup ini, kudung dawa nih diselempang no, terus dicancang ini sari gulu nih, terus jambulnya metu didik. Lo itu
Jadi kudungnya itu bikin saya begitu tempat sampai tempat pengajian dipakai itu. Parfumnya yang ada kalau kena di situ. Ada ibu-ibu nyentuh, ibu baru ya? Iya, masya Allah. Okay. Ibu pakai parfum ya? Ini dalam hadis yang sahih. Coba baru datang Ustaz durung ceramah wis. Kena hadis sahih bisa. Di dalam hadis sahih itu wanita itu tidak boleh pakai parfum. Ya, jadi hukumnya itu keras, malah dikatakan oleh Nabi itu seperti pezina. Masya Allah. Subhanallah, wanita yang baru ngaji ini bertaubat tidak ngaji lagi. Antum bayangin. Ucapan dari ibu yang ingatkan ini benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Cuma kurang pas waktunya dan susunan kalimatnya. Gitu. Ada tahapan ikhwan nanti. Hikmah. Nanti akan kita kupas hikmahnya ya. Itu pertama. Jadi kenapa hikmah itu penting? Karena jalan dakwah itu banyak, tapi yang pertama kali disebutkan Al-Quran apa? Bil hikmah. Tentu hikmah ini tidak bisa diartikan sesuatu yang penting lemah lembut, enggak juga. Ada medan-medan tertentu untuk ketegasan, tapi tetap dalam koridor syariat. Gitu. Makanya Syekh Utsaimin di dalam kitab Salah Satul Usul, nanti antum bisa lihat ya nasihatnya siapa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Salah Satul Usul. Beliau mengingatkan berkaitan masalah salah satu modal seorang dakwah itu. Perhatikan ikhwan, modal bagi seorang dai itu ketika beliau mentafsirkan surat surat Yusuf ayat 108. Mari kita lihat surat Yusuf ayat 108. Surat 12 ayat berapa? 108. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ada terjemah? Surat Yusuf surat 12 ayat 108. Kul katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah Ta'ala ala basiratin. Perhatikan ini. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, yakni para sahabat, mengajak manusia, mendakwai manusia kepada Allah ala basiratin. Apa ala basiratin ini? Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan pertama, yang dimaksud ala basiro ini itu di atas dalail, dalil-dalil. Nih, yang pertama. Yang kedua, wasyar'iyun, di atas syariat. Apa? Syariat. Yang ketiga, wahujjajun, hujjah. Jadi dakwah itu dengan dalil, dakwah itu dengan syariat, dakwah itu dengan hujjah. Ya, ini yang dikatakan basirah, ala basirah. Adik-adik duduk aja, adik-adik ya. Adzan, nah. Ya. Sudah masuk adzan, silakan adzan dulu. Nanti kita lanjutkan setelah dikumandangkan adzan. Allah.
Baik, kita lanjutkan tafsir surat apa tadi? Surat Yusuf ayat 108. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir menafsirkan ala basirah. Ya, jadi dakwah kepada Allah Ta'ala, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala itu di atas basirah. Itu pertama yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian Syekh Al-Utsaimin itu menjelaskan makna basirah itu seorang dai berada di atas basirah atau membawa basirah itu apabila seorang dai mampu mengumpulkan 3 perkara. Ya, apabila seorang dai memiliki apa? 3 perkara. Itu dikatakan dai memiliki basirah. Dai mendapatkan basirah, mampu meraih basirah. Itu kalau seorang dai itu mampu mengumpulkan 3 perkara dan harus dimiliki gitu. Apa itu? Yang pertama, beliau mengatakan ayyakuna da'iyah. Wajib bagi para dai untuk mendapatkan aliman bil hikmah syar'i. Ya, wajib seorang dai itu memiliki ilmu tentang sesuatu yang akan disampaikan. Nah, yang dikatakan mengetahui ini bukan mengetahui hukum ini boleh dan ini nggak boleh, ini dalilnya ini, bukan begitu. Tetapi memahami kaidah-kaidahnya itu. Memahami apa? Kaidahnya. Contohnya begini. Ini pernah ada satu kasus. Ada ibu-ibu alhamdulillah mendapatkan hidayah kepada sunnah. Ya cuma kan kadang-kadang ada orang itu omongi luwih banter timbang ilmu nih. Ngerti maksudnya? Omongi lebih banter timbang ilmu nih, ilmu lebih banter timbang amali. Jadi ada apa namanya? Jadi kalau masalah itu luar biasa.
Ada satu peristiwa di mana putra beliau itu sekolah di sekolah umum. Nah, menjelang ujian, kalau di masyarakat kita itu ada ritual kan? Nah, kan istighosah kan fardu ain itu sekarang di sekolah umum itu loh, fardu ain. Sumpah makanya ya kasihan gitu. Nah ibunya kenceng, kamu nanti kalau ada acara ini nggak usah ikut. Nah nanya kenapa nggak boleh ikut? Pokoknya mama bilang nggak boleh. Nah ya apa alasannya? Nggak usah nanya, pokoknya nggak boleh. Nah nanti kalau aku ditanya temenku gimana? Ya bilang aja nggak boleh mama. Gitu. Ini cara yang paling efektif ngajari anak itu begitu. Simple, sederhana, jadi gosong nanti. Makanya saya kan bilang kita ini jangan-jangan seperti punya akidah lendo gosong. Ngerti lendo gosong? Hah? Kenapa kok gosong? Goreng lendo itu butuh ilmu Pak. Ya, jadi ojo saking kepingin yang cepet mangan, kepingin cepet mateng, minyak dikit disok, terus kompor di guetno, tekek langsung mateng Pak, langsung itu, langsung ireng lendo itu. Tapi jerone, nah jadi kita khawatir kita ini kayak lendo gosong loh. Jadi secara fisik ini gue kayak apa? Kematangan ilmunya ada ini. Ternyata jerone masih. Nah ini ada isu ya si ibu tadi itu. Akhirnya telepon ke saya karena ada konflik di sekolahnya itu. Dia dipermasalahkan akhirnya. Telepon. Ustaz mau nanya ini kemarin kan anak saya itu ada acara ini tak bilang begitu. Gak boleh mama, pokoknya bilang nanti kalau dibeli mama. Terus ternyata dia bilang saya salah gak saya bilang gak ada dalam Islam istighfar saya itu. Lulus mulai kan. Nah terus alur ceritanya gimana? Jadi si anak ini waktu masuk sekolah ditanya sama guru kelas lah. Guru kelasnya itu orang Nasrani di SMP SMA negeri, orang Nasrani. Loh mas sampai kok nggak ikut apa jenenge acara itu? Oh itu kan ibadah doa kan. Enggak bu, nggak ikut. Kenapa? Nggak boleh mama. Loh kenapa nggak boleh? Yo tanya mama jadi. Soalnya pesen mama dulu ya. Loh kan yang kau orang takut gimana mah ya? Warane ini nggak boleh mama gitu. Akhirnya gurunya telepon ke rumah. Apa betul ini rumahnya Nanda ini? Betul, apa bisa ketemu dengan bundanya? Iya saya sendiri. Bun, ini saya guru kelasnya. Kenapa Nanda kok nggak ikut? Ini kok tak tanya tadi katanya nggak boleh sama bunda. Kenapa? Karena dalam Islam itu nggak ada gitu. Loh ini yang dia maksud ini. Akhirnya nanya, bener nggak Ustadz? Salah. Loh, akhirnya baru nanya, loh memangnya istighosah itu apa Ustadz? Dulu sudah kan, sudah menghakimi nggak boleh, ternyata nggak ngerti tentang apa itu istighosah. Loh kan? Ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu, pastikan kita paham betul dengan permasalahan itu. Seperti kita bicara tentang bid'ah, apa itu bid'ah? Ada berapa jenis bid'ah? Terus bagaimana langkah-langkah menangani orang-orang yang berbuat bid'ah? Karena ada target kita, ikhwah. Apa? Memberikan kesadaran kepada mereka. Memberikan image, merubah image yang keliru ini loh. Ya, jadi bukan sekedar memindahkan seperti mas ono kotoran tak usap, bukan begitu. Ini pemahaman soalnya. Bisa dipahami ini? Maka pastikan seorang dai memahami tentang suatu persoalan itu, dipahami betul. Itu satu. Yang kedua yang dikatakan apa tadi? Ala basira itu adalah apa? Ma'rifatul mad'u. Yang kedua, wajib mengetahui kondisi mad'unya. Yang saya ajak ngomong ini siapa? Teman saya ini kayak apa? Itu loh. Karakternya kayak apa? Pemahaman agamanya kayak apa?
Jadi nanti kita bicara itu nyambung, Pak. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan ketika di dalam kitab Ad-Dawa disebutkan kalau penyakit itu diobati pas dengan kondisi penyakitnya, insya Allah penyakit itu akan sembuh. Makanya dokter itu kalau mau mengobati itu diapakan dulu? Didiagnosa dulu. Itu loh. Kanker kepala ndas ngeluh dikai botrek. Sampe ditakoni wong Mas, nasku cukot-cukot botrek. Gimana? Kenapa? Pengalaman sampean kena botrek. Terus diombani botrek, terus ini kepancet masih ngeluh iki Mas. Paramek Mas. Masih paramek ternyata masih kayak apa mana? Nanya, sampean kenapa kok pusing? Kenapa? Mulai kapan? Saya kan kepingin nikah lagi Mas. Nah, gak diizinkan sama. Nah, ngeluh nih kok ini sama kayak botrek satruk ya tambah ngeluh. Cari informasi. Makanya dokter itu kalau ngobati Pak, saya punya dokter bagus. Kalau saya kan coba referensi ada 4 dokter gitu. Dok, ini ada orang sakit mencret, obat yang paling bagus itu apa? Dokter kadang-kadang juga kurang teliti. Sama obat ini Pak, sama obat ini Pak. Itu dokter. Ada yang mengatakan sing loro sapa? Anak umur berapa? Sekian. Berat badan berapa? Sekian. Sak jam ngising ping piro lho tuwa woe. Akhirnya ngitung ngisingnya. Ya. Sampai berapa kali sekian. Lah ngisingnya itu ada ampasnya apa enggak? Pelayanan delok ngising mana? Ini nanti pas obat itu gitu loh. Kalau penyakit ini dengan tempo, volume, beratnya sekian, dengan jenis kotoran sekian, berarti obatnya ini, itu pas gitu loh. Jelas ya? Nah, kita pun menyampaikan sebuah risalah itu jok ngawur. Nah, makanya pantas wajib mengetahui apa? Kondisi. Temen saya ini pernah ngaji apa enggak sih? Kalau enggak, jadi kan enggak usah. Ini doif Mas. Puyeng Mbak sama kayak doif itu. Apa itu udah nggak ngerti dia? Nggak ngerti. Bener nggak ngerti. Dan omongan kita jadi sia-sia. Dan mamal faidah, nggak ada faidahnya bagi dia ini. Nggak ada faidahnya. Maka pastikan kita mengetahui apa? Hah? Makanya saya selalu mengatakan seorang dai itu seperti dokter, tahu persis kondisi apa pasiennya, sehingga nanti penanganannya, omongan, terapi, obat yang diberikan itu pas. Jadi paham ini? Nah, ini harus dipahami betul. Ma'rifatul madud itu yang kedua. Dan ini ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana Nabi ketika mengutus siapa? Sahabat siapa? Sahabat Abu? Sahabat Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Begitu mau diutus, apa kata Nabi? Saya di kaum. Ya Mu'ad, kamu akan mendatangi suatu kaum min ahlil kitab. Jadi kaum yang kamu datangi ini sudah pernah membawa kitab, sudah pernah menerima kitab. Ajaklah mereka itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi ditunjukkan dulu kondisi, bukan langsung materi. Jelas ini suka merokok apa enggak, minum khamr apa enggak, orangnya temperamental apa enggak, antum harus tahu persis itu. Nanti pas ngajak orang itu. Pas. Sering kali kita apa istilahnya Pak? Pakai dalil itu loh, kulil haqqo walau murray. Sampaikan kebenaran walaupun akhirnya kepahitan tenan toh. Ya. Ini enggak pas dalilnya ini. Coba dievaluasi lagi ya. Jadi kalau kita ngejak orang, subhanallah, subhanallah. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, apa kata beliau? Wa kaifiyatud dakwah. Kalau kita sudah punya ilmu, berarti bahan utamanya, modal utamanya sudah. Yang kedua apa tadi?
mengerti kondisi. Yang ketiga apa? Metode. Nah, metode. Beda orang itu beda metode. Beda orang beda metode. Makanya nanti antum kalau dakwah dengan anak-anak ketagihan antum ajari, milih antum yang ngajari, berarti antum punya hikmah insyaallah di sana. Kadang-kadang diulangi bapaknya mau, diulang bapak mau, kadang-kadang. Itu bukan anak antum yang durhaka. Jadi paham ini? Karena ada kalanya orang itu gak mau diajari orang tuanya sama sekali. Kenapa? Makanya tuh lihat, kalau ada anak-anak terus ada pertemuan wali murid, langsung melayu nang ustadzanya. Gini apa betul? Kenapa? Duduk di pangkunya ustadzah itu adem. Lu kuning sampean jerit data. Bisa dipahami nih? Nanti anak kita dengan dua anak tiga itu beda-beda. Antum punya metode yang tidak boleh sama. Masmu itu bisa, masa kamu nggak bisa? Nah, ini caranya nggak benar ini. Bisa dipahami nih? Makanya nanti tolong didekati anak-anaknya dan diperhatikan dengan baik. Kalau anak kemudian tidak suka kita ajari, ada suatu persoalan yang harus dipertanyakan. Dan kalau anak tidak mengharapkan kedatangan kita, itu merupakan musibah bagi antum. Anak ketika antum bepergian, seneng antum gak di rumah, itu musibah. Dan antum jangan bangga kalau anak-anakku wedi ambek aku, ojo kesenengan iku keliru, Pak. Tikus. Ini kok gak madok anakmu kalau tikus, enggak, jangan salah paham. Tikus itu kalau takut kucing, itu jinak lembut kalau ada kucing, gitu. Kalau sekarang gini, perasaan kita bicara perasaan. Nek menurut antum, walaupun antum tidak memahami tentang karakter apa? Sekarang kalau menurut perasaan antum, kalau tikus itu nggak suka kucing, kira-kira tikus itu lebih seneng kucing di rumah atau enggak? Nah, ini bicara tentang perasaan pertikusan. Ayo coba, ini penting di rumah nanti. Kenapa saya sampaikan? Akhir-akhir ini pasien-pasien kami yang ditangani oleh tim kami, itu banyak pola asuh yang salah dari orang tua. LGBT banyak di sekitar kita. Kita temukan, subhanallah, ternyata pola asuh yang salah. Anak SMP ngompol, tidak berhenti-berhenti. Ternyata dari pola asuh orang tua yang salah. Kamu harus bisa. Masa temanmu sudah hafal sekian kamu gak hafal? Ini pola asuh yang perlu dirubah nanti ini. Bisa dipahami ini? Dan itu kita cek kemarin waktu kita diagnosa itu, begitu ditanya ya sama tim itu, ditanya gimana mas gini, mau jawab itu sing didelok bapak sampai ibu. Setiap mau jawab delok bapak ibu. Setiap mau jawab delok bapak ibu. Berarti ada indikasi takut dengan bapak ibu. Anaknya gak bermasalah ini. Oleh karena itu ini nanti perlu kita kembangkan insyaallah. Dan ini masih poin pertama tentang pentingnya apa? Hikmah. Jadi kata beliau ketika menafsirkan surat apa tadi? Yusuf. Jadi ini dikatakan basirah, seorang dai memiliki basirah, dan wajib seorang dai memiliki basirah itu harus memiliki 3 perkara tadi. Yang pertama ilmu, yang kedua apa? Mengetahui tentang siapa yang didakwai, termasuk anak-anak kita nanti, keluarga kita, kerabat tetangga kita, tahu persis karakternya kayak itu, masuknya tepat, metode nanti pas Pak, nanti dakwah sulit ditolak. Kalau dakwah seperti ini sulit ditolak, bisa dipaham ya. Dan ini sudah kita terapkan di segala macam lapisan masyarakat yang beraneka ragam macam bentuk. Sampai kami penasaran terakhir, gue di sisi wong angel dijak dakwahku, gue di sisi model. Ternyata tidak, ikhwah. Subhanallah. Ya, ini aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.